Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Pada tahun 2005, Gus Dur, tokoh legendaris yang dikenal dengan kebijaksanaan dan candanya, membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Saat sedang berbincang santai di sebuah acara, ia mengatakan, Indonesia akan masuk Piala Dunia 20 tahun lagi. Kalimat itu diucapkan dengan senyumnya yang khas, menciptakan gelombang kehebohan di tengah masyarakat. Banyak yang menganggapnya hanya gurauan, bagian dari sifat humoris Gus Dur. Namun, di balik senyum itu, beberapa orang percaya bahwa ramalan tersebut memiliki makna lebih dalam. Berita tentang ramalan itu cepat menyebar, memicu diskusi hangat di berbagai kalangan. Ada yang skeptis, menganggap itu mustahil mengingat kondisi sepak bola Indonesia yang saat itu terpuruk. Namun, ada pula yang memaknainya sebagai harapan. Bagi generasi muda, kata-kata Gus Dur menjadi dorongan untuk bermimpi besar. Anak-anak di pelosok desa hingga kota-kota besar mulai membayangkan diri mereka bermain di lapangan hijau, membawa bendera merah putih ke pentas dunia. Meskipun tidak ada tindakan konkret yang langsung mengikuti ramalan itu, kata-kata Gus Dur tetap menjadi inspirasi. Sepak bola lokal tetap berjalan, meski penuh dengan konflik dan kekurangan. Namun, di hati banyak orang, terutama anak-anak muda yang bercita-cita menjadi pemain sepak bola, kalimat Gus Dur menjadi penyemangat untuk terus berusaha dan bermimpi. 2 dekade setelah ramalan Gus Dur, dunia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Reformasi besar-besaran dalam organisasi PSSI dan pembinaan pemain muda melahirkan generasi baru yang berbakat. Infrastruktur sepak bola diperbaiki, akademi-akademi sepak bola modern bermunculan di berbagai daerah, dan kompetisi lokal menjadi lebih kompetitif. Para pemain muda Indonesia mulai dilirik oleh klub-klub internasional, membuka jalan untuk karir global. Salah satu pemain paling bersinar adalah Aldo, seorang striker muda asal Malang yang sejak usia remaja telah menunjukkan potensi luar biasa. Karirnya melejit setelah direkrut oleh salah satu klub Liga Jepang, yang memberinya pengalaman bermain di level tertinggi Asia. Aldo dikenal dengan kecepatannya, tekniknya yang mumpuni, dan kemampuan mencetak gol dari situasi sulit. Ia menjadi ikon baru sepak bola Indonesia, simbol dari harapan yang dulu diprediksi oleh Gus Dur. Perubahan besar ini juga dipengaruhi oleh dukungan penuh pemerintah terhadap olahraga nasional. Anggaran besar dialokasikan untuk pengembangan sepak bola, dan prestasi mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, sepak bola menjadi kebanggaan nasional, menggantikan cerita lama tentang kekalahan dan kontroversi. Era baru telah tiba, dan harapan untuk melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia semakin nyata. Di tengah kebangkitan itu, PSSI membuat keputusan berani dengan menunjuk Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, untuk memimpin tim nasional. Kehadirannya membawa pendekatan baru yang disiplin dan berorientasi pada hasil. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tidak segan membuang pemain bintang yang tidak disiplin, menggantinya dengan anak-anak muda yang lapar akan prestasi. Di bawah bimbingannya, timnas Indonesia tampil percaya diri dan lebih terorganisir. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun emas bagi sepak bola Indonesia. Timnas sukses melewati babak kualifikasi awal dengan mengalahkan tim-tim kuat Asia seperti Thailand dan Irak. Penampilan mereka yang luar biasa membuat dunia mulai memperhatikan, dan nama-nama seperti Aldo menjadi buah bibir di media internasional. Shin Tae-yong berhasil menciptakan tim yang tidak hanya kompetitif tetapi juga menyatukan bangsa di balik satu tujuan besar, masuk ke Piala Dunia. Meskipun perjalanan masih panjang, harapan semakin dekat. Media lokal dan internasional mulai berspekulasi bahwa Indonesia bisa menjadi kuda hitam di kancah sepak bola dunia. Dengan hanya satu langkah lagi menuju sejarah, rakyat Indonesia bersatu mendukung timnas mereka. Semangat yang dibawa oleh Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya menghidupkan kembali mimpi yang pernah diutarakan Gus Dur 2 dekade sebelumnya. Pertandingan terakhir babak kualifikasi mempertemukan Indonesia melawan Australia, raksasa Asia yang menjadi tantangan terakhir menuju Piala Dunia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, suasana berubah menjadi lautan merah putih. Puluhan ribu supporter memadati tribun, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Mereka percaya bahwa hari itu akan menjadi hari bersejarah,
hari di mana mimpi Gus Dur akhirnya menjadi kenyataan. Shin Tae-yong menyiapkan strategi yang matang. Tim Indonesia bermain disiplin di semua lini, dan Aldo menjadi ujung tombak serangan. Babak pertama berlangsung sengit dengan kedua tim saling menyerang, tetapi pertahanan Indonesia yang kokoh membuat skor tetap 0-0. Di awal babak kedua, Aldo mencetak gol spektakuler melalui sundulan yang memanfaatkan umpan silang dari sayap kiri. SUGBK bergemuruh, dan seluruh negeri bersorak. Namun, keberuntungan perlahan menjauh. Di menit-menit akhir pertandingan, Australia menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas yang tidak mampu diantisipasi oleh kiper Indonesia. Pertandingan berakhir imbang, dan nasib Indonesia bergantung pada hasil pertandingan lain di grup. Ketegangan melanda seluruh negeri, tetapi optimisme tetap membara. Tiket Piala Dunia seperti hanya sejengkal lagi. Hanya sehari sebelum pertandingan ulang yang akan menentukan, sebuah kabar mengejutkan datang. Erick Thohir, Ketua PSSI, mengumumkan bahwa Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas. Tidak ada alasan yang jelas, hanya rumor tentang ketegangan antara manajemen PSSI dan pelatih asal Korea itu. Keputusan ini memicu protes besar-besaran dari supporter, yang merasa Shin adalah alasan utama kebangkitan tim nasional. Tanpa pelatih utama, persiapan tim menjadi kacau balau. Para pemain terlihat kehilangan fokus, bahkan Aldo, yang biasanya penuh semangat, tampak linglung di sesi latihan terakhir. Pertandingan melawan Australia di babak playoff menjadi mimpi buruk. Timnas Indonesia, yang sebelumnya bermain dengan penuh keyakinan, terlihat goyah dan kehilangan arah. Kekalahan telak 3-0 menghentikan perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Setelah pertandingan, stadion berubah sunyi. Suporter menangis, pemain tertunduk, dan negara dalam kekecewaan mendalam. Banyak yang menyalahkan Erick Thohir atas keputusan sepihaknya, dan perpecahan di tubuh PSSI menjadi sorotan media. Namun, di tengah kegelapan itu, sebagian masyarakat tetap memegang kata-kata Gus Dur. Mimpi Indonesia masuk Piala Dunia mungkin tertunda, tetapi semangat untuk mencapainya akan terus hidup. Mereka percaya, suatu hari nanti, ramalan itu akan benar-benar terwujud. Gelombang kekecewaan melanda seluruh negeri setelah kekalahan memalukan melawan Australia. Stadion Gelora Bung Karno yang sebelumnya penuh semangat berubah menjadi sunyi. Para supporter, yang biasanya tidak pernah lelah mendukung, merasa dikhianati oleh keputusan mendadak Erick Thohir. Tagar seperti Save Timnas dan Erick Out menjadi viral di media sosial, mencerminkan amarah rakyat terhadap manajemen PSSI. Tekanan terhadap Erick Thohir semakin besar. Para wartawan terus mengejar klarifikasi tentang alasan pemecatan Shin Tae-yong, tetapi Erick tetap bungkam. Dalam beberapa wawancara, ia hanya menyebutkan perbedaan visi sebagai alasannya. Namun, alasan tersebut tidak memuaskan publik. Banyak yang mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik keputusan tersebut. Di tengah gelombang protes, para pemain timnas juga menjadi korban situasi. Aldo, yang sebelumnya menjadi simbol kebanggaan nasional, memilih rehat dari dunia sepak bola internasional, mengungkapkan rasa frustrasinya atas kekacauan yang terjadi. Sepak bola Indonesia kembali ke titik terendahnya, membuat rakyat bertanya-tanya apakah mimpi Gus Dur hanya sekadar ilusi belaka. Kisah sebenarnya mulai terkuak ketika Sarah, seorang jurnalis investigatif muda, memutuskan untuk menyelidiki alasan pemecatan Shin Tae-yong. Setelah berminggu-minggu menggali informasi dan mewawancarai berbagai narasumber, Sarah menemukan fakta mencengangkan. Pemecatan Shin ternyata melibatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dan bisnis di dunia sepak bola Indonesia. Sarah mengungkap bahwa ada negosiasi rahasia antara PSSI dan sebuah perusahaan besar yang ingin mendominasi hak siar pertandingan timnas. Shin, yang dikenal sebagai pelatih idealis, menolak campur tangan komersial yang dianggapnya mengganggu integritas olahraga. Penolakannya ini memicu konflik dengan pihak-pihak berpengaruh, yang akhirnya berujung pada pemecatannya. Laporan investigasi Sarah menjadi berita utama di seluruh media nasional. Rakyat semakin geram, menuntut reformasi besar-besaran dalam tubuh PSSI. Namun, di sisi lain, pengungkapan ini juga menimbulkan ancaman bagi Sarah. Ia menerima intimidasi, tetapi bertekad untuk tidak mundur. Baginya, kebenaran harus diperjuangkan demi masa depan sepak bola Indonesia. Kegagalan melawan Australia dan kontroversi pemecatan Shin Tae-yong meninggalkan luka mendalam. Sepak bola Indonesia memasuki masa kelam. Banyak pemain muda berbakat yang sebelumnya menjanjikan mulai kehilangan motivasi. Akademi-akademi sepak bola yang sempat menjadi harapan justru kekurangan dana akibat konflik internal di PSSI.
Supporter yang dulu menjadi kekuatan besar bagi timnas kini beralih menjadi kritikus keras. Stadion-stadion yang dulu penuh sesak kini sering kosong, bahkan untuk pertandingan besar. Sepak bola, yang dulu menjadi pemersatu bangsa, justru menjadi sumber perpecahan. Dalam waktu singkat, prestasi Indonesia yang sempat bangkit runtuh begitu saja. Namun, di tengah kegelapan, beberapa pihak tetap mencoba mempertahankan harapan. Beberapa mantan pemain nasional dan pelatih lokal mendesak perlunya perubahan radikal. Mereka percaya bahwa meskipun jalan menuju perbaikan panjang dan sulit, masih ada peluang untuk menghidupkan kembali semangat sepak bola Indonesia. Di tengah krisis, seorang pelatih muda bernama Arman muncul dengan gagasan revolusioner. Ia memulai pembinaan pemain di tingkat akar rumput, membentuk akademi independen yang berfokus pada pengembangan pemain muda dengan pendekatan modern. Tanpa campur tangan PSSI, Arman mendidik anak-anak desa hingga kota dengan disiplin dan dedikasi tinggi. Salah satu pemain yang ditemukan oleh Arman adalah Bima, seorang gelandang kreatif dengan visi permainan yang luar biasa. Meski berasal dari keluarga sederhana, bakat Bima berkembang pesat di bawah bimbingan Arman. Selain itu, Rizky, seorang bek muda yang bermain di klub Eropa, juga bergabung setelah melihat visi besar Arman. Generasi baru ini mulai menarik perhatian publik. Meskipun mereka belum memiliki dukungan penuh dari PSSI, permainan mereka yang penuh semangat dan teknik tinggi membuat supporter kembali optimis. Arman percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, generasi ini bisa membawa Indonesia keluar dari keterpurukan dan kembali bermimpi besar. Arman mulai mempersiapkan timnas dengan visi jangka panjang, memprioritaskan pembinaan mental dan taktik. Bima dan Rizky menjadi inti dari tim muda yang penuh energi. Dalam beberapa pertandingan persahabatan internasional, tim ini menunjukkan potensi besar dengan menahan imbang tim-tim kuat seperti Korea Selatan dan Jepang. Namun, jalan mereka tidak mudah. Tanpa dukungan penuh dari PSSI, Arman harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dana terbatas hingga tekanan politik. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Dengan dukungan para supporter yang perlahan kembali percaya, tim ini terus berjuang. Bagi Arman dan para pemainnya, perjuangan ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah perjuangan untuk membuktikan bahwa mimpi Gus Dur masih hidup, bahwa Indonesia bisa kembali bangkit, dan bahwa semangat sepak bola bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Meski jalannya penuh rintangan, harapan mereka tak pernah padam. Setelah bertahun-tahun dalam bayang-bayang kegagalan, tekanan dari publik dan media akhirnya memaksa perubahan besar di tubuh PSSI. Erick Thohir mengundurkan diri, dan proses pemilihan pemimpin baru pun dimulai. Kali ini, suara supporter, pemain, dan pelatih didengar lebih serius. Pemimpin baru yang terpilih adalah Dimas Wijaya, seorang mantan pemain nasional dengan rekam jejak bersih dan visi besar untuk sepak bola Indonesia. Dimas langsung membuat gebrakan dengan membersihkan PSSI dari praktik korupsi dan konflik kepentingan. Ia mengundang pakar-pakar sepak bola untuk menyusun program jangka panjang yang berfokus pada pembinaan pemain muda, modernisasi infrastruktur, dan pengelolaan liga yang lebih profesional. Salah satu langkah pertamanya adalah memberikan dukungan penuh kepada Arman dan tim mudanya, yang kini dianggap sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Supporter yang sebelumnya kecewa mulai merasakan optimisme baru. Stadion kembali dipadati penonton, dan kepercayaan terhadap PSSI perlahan pulih. Dimas juga menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Negara-Negara Maju, membawa pelatih-pelatih asing untuk membantu meningkatkan kualitas pelatih lokal. Sepak bola Indonesia memasuki babak baru yang menjanjikan. Tahun 2039 menjadi tahun penuh harapan ketika Indonesia kembali memulai perjalanan menuju Piala Dunia. Timnas, yang kini dipimpin oleh Arman, tampil lebih matang dan percaya diri. Dengan komposisi pemain muda dan berpengalaman, mereka melewati babak kualifikasi Asia dengan hasil gemilang, mengalahkan tim-tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Bima menjadi motor serangan tim dengan kreativitasnya yang sulit dihentikan, sementara Rizky memimpin lini belakang dengan kepemimpinan dan ketangguhannya. Bahkan Aldo, yang sempat rehat dari timnas, kembali bermain untuk memberikan pengalaman dan motivasi kepada pemain muda. Arman, dengan strategi cerdasnya, mampu memadukan teknik modern dengan semangat pantang menyerah khas Indonesia. Namun, langkah menuju Piala Dunia tidak mudah. Di babak playoff, Indonesia harus menghadapi Meksiko, salah satu raksasa sepak bola dunia. Pertandingan ini menjadi ujian terbesar bagi timnas, mengingat lawan mereka jauh lebih berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang luar biasa di ajang internasional. Meski demikian, semangat juang tim Indonesia tetap membara. Pertandingan playoff melawan Meksiko berlangsung di Stadion Netral di Qatar.
Ribuan supporter Indonesia yang datang dari berbagai penjuru dunia memenuhi tribun, membawa bendera merah putih dan semangat juang yang menggetarkan. Sejak peluit pertama, Meksiko langsung mendominasi, tetapi pertahanan Indonesia yang dipimpin Rizky berhasil menahan gempuran demi gempuran. Di babak pertama, Meksiko mencetak gol lebih dulu melalui serangan cepat yang sulit dihentikan. Namun, di babak kedua, Indonesia membalas dengan gol spektakuler dari Bima yang berhasil melewati 3 pemain lawan sebelum mencetak gol dari luar kotak penalti. Skor imbang 1-1 membuat pertandingan semakin menegangkan. Ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir, Aldo, sang legenda hidup, menunjukkan magisnya. Memanfaatkan umpan terobosan dari Bima, Aldo melesakkan tendangan voli keras yang tak mampu dihentikan kiper Meksiko. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan Indonesia dengan skor 2-1. Wasit meniup peluit panjang, dan seluruh tim serta supporter Indonesia bersorak dalam euforia. Mereka tahu, sejarah telah tercipta. Kemenangan melawan Meksiko membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ketika berita itu sampai di tanah air, seluruh negeri larut dalam kegembiraan. Jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang yang merayakan, menyanyikan lagu kebangsaan, dan mengibarkan bendera merah putih. Stadion Gelora Bung Karno bahkan menggelar nonton bareng untuk puluhan ribu supporter yang ingin merasakan momen bersejarah itu bersama. Arman dan para pemainnya dipuja sebagai pahlawan nasional. Aldo, Bima, Rizky, dan seluruh tim menjadi simbol harapan baru bagi Indonesia. Presiden bahkan mengumumkan hari libur nasional untuk merayakan pencapaian ini, sementara berbagai media internasional menyoroti kisah inspiratif kebangkitan sepak bola Indonesia. Yang lebih mengharukan, ini terjadi tepat 20 tahun setelah ramalan Gus Dur. Banyak yang mengingat kembali kata-katanya sebagai tanda bahwa mimpi, betapapun mustahilnya, dapat menjadi kenyataan jika diperjuangkan. Kini, Indonesia bersiap menghadapi tantangan di Piala Dunia dengan semangat yang membara. Ramalan Gus Dur bukan lagi sekadar kata-kata, itu telah menjadi sejarah. Indonesia memasuki Piala Dunia 2040 dengan semangat besar, meskipun realitas grup yang mereka tempati sangat berat. Bersama Jerman, Brasil, dan Ghana, Indonesia dianggap sebagai underdog. Namun, hal itu tidak menghentikan tim asuhan Arman untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Pada pertandingan pertama melawan Jerman, Indonesia menunjukkan perlawanan gigih. Meski kalah 3-1, satu gol yang dicetak oleh Bima dari tendangan bebas indah menjadi sorotan dunia. Media internasional mulai memuji semangat dan keberanian tim Indonesia. Di pertandingan kedua melawan Brasil, meskipun kalah 4-1, Aldo mencetak gol spektakuler yang kembali mengundang decak kagum. Pertandingan terakhir melawan Ghana menjadi momen pembuktian. Indonesia bermain penuh percaya diri, dan gol Rizky melalui sundulan di babak pertama membawa Indonesia unggul. Meskipun Ghana menyerang habis-habisan di babak kedua, pertahanan Indonesia kokoh hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan 1-0 ini bukan hanya kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia, tetapi juga menjadi sejarah baru yang dirayakan seluruh negeri. Keberhasilan timnas di Piala Dunia membawa dampak besar bagi Indonesia. Generasi muda mulai memandang sepak bola sebagai jalan untuk mengangkat kehidupan mereka, dan akademi-akademi sepak bola di seluruh negeri penuh dengan anak-anak yang bermimpi menjadi Bima, Rizky, atau Aldo berikutnya. Bahkan di desa-desa terpencil, lapangan sepak bola yang sebelumnya terbengkalai kini dipenuhi anak-anak yang bermain dengan semangat baru. Secara ekonomi, perhatian internasional terhadap timnas Indonesia menarik banyak sponsor dan investasi. Liga domestik mulai berkembang dengan masuknya dana segar, dan pertandingan-pertandingan lokal kini dipenuhi penonton. Produk-produk lokal yang dikaitkan dengan sepak bola, dari jersey hingga merchandise, laris manis di pasar. Sepak bola, yang dulu dianggap sekadar hiburan, kini menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional. Yang lebih penting, keberhasilan ini mempersatukan bangsa. Perbedaan suku, agama, dan latar belakang politik seolah dilupakan ketika seluruh rakyat Indonesia bersorak untuk timnas. Sepak bola menjadi katalisator perubahan sosial, memberikan rakyat harapan dan rasa bangga yang selama ini jarang dirasakan. Ketika ramalan Gus Dur akhirnya terwujud, bangsa Indonesia mengenangnya dengan rasa haru dan bangga. Banyak orang menganggap ramalan itu bukan sekadar prediksi, tetapi sebuah visi tentang potensi besar bangsa yang selama ini terpendam. Gus Dur, yang dikenal sebagai pemimpin visioner, kembali menjadi simbol optimisme dan harapan. Masyarakat mulai mengenang Gus Dur dengan cara-cara unik. Patungnya didirikan di Stadion Nasional, dan kisah ramalannya diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pelajaran sejarah. Bahkan, salah satu akademi sepak bola terbesar di Indonesia mengganti namanya menjadi Akademi Sepak Bola Gus Dur, untuk menghormatinya.
Bagi rakyat Indonesia, Gus Dur bukan hanya seorang tokoh politik atau agama. Ia menjadi bagian penting dari perjalanan sepak bola nasional. Namanya kini identik dengan perjuangan, optimisme, dan keyakinan bahwa mimpi, betapapun sulitnya, dapat diwujudkan dengan usaha keras dan kebersamaan. Keberhasilan di Piala Dunia 2040 menjadi awal dari era emas sepak bola Indonesia. PSSI, yang kini dipimpin oleh para profesional, melanjutkan reformasi besar-besaran di semua lini. Liga domestik terus berkembang, dan semakin banyak pemain muda yang dilirik oleh klub-klub Eropa dan Asia. Generasi baru yang terinspirasi oleh keberhasilan timnas mulai muncul, membawa teknik dan mentalitas yang lebih modern. Arman tetap menjadi figur penting dalam sepak bola nasional. Ia tidak hanya melatih timnas senior, tetapi juga aktif membina pelatih-pelatih muda, memastikan bahwa sistem pembinaan pemain berjalan konsisten. Sementara itu, Bima dan Rizky, yang menjadi bintang di Piala Dunia, terus memberikan inspirasi melalui permainan mereka di Liga Internasional. Indonesia kini memiliki mimpi yang lebih besar, menjadi kekuatan utama sepak bola Asia dan bahkan dunia. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, langkah-langkah strategis mulai diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Sepak bola telah menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ia adalah identitas bangsa, bukti bahwa Indonesia mampu bangkit dan bersinar di panggung dunia.